Ini pun kita cinta dan rindu kepada Rasulullah. Sejauh mana kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah? Apakah hanya sebatas kita melaksanakan kandungi maulid saja? Tak agung-agungkan Rasulullah sebagai figur dalam kehidupan kita? Tak agung-agungkan Rasulullah sebagai idola dalam kehidupan kita? Sementara akhlak dan sunnahnya dan namanya tidak pernah kita sebutkan, berarti cinta kita belum sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Setelah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian. Mari yang saya muliakan, terutama sekali kepada guru kita bersama, Imam besar masjid beserta seluruh pengurusnya yang insyaallah Allah muliakan. Juga yang mulia kepada guru kami yang telah berhadir pada subuh yang mulia ini, dan juga kepada seluruh orang tua kami kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok manusia yang begitu mulia akan akhlak. Juga dia merupakan sosok manusia yang begitu indah wajah serta tampan. Jangankan kita manusia memuji-muji akan akhlak baginda Rasulullah, para malaikat dan Allah pun memuji akan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Suri teladan yang baik. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bahwa sesungguhnya Rasulullah memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Bahkan di masa jahiliyah banyak orang kafir masuk Islam karena akhlaknya yang mulia. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain memiliki akhlak yang mulia, selain memiliki wajahnya yang indah dan tampan, beliau sangat rindu dan cinta kepada kita umatnya. Dumna cinta, dumna rindu Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Mulai pun dari Rasulullah menyebut ummati, ummati, ummati. Kedua pun Rasulullah mendengar kepada kita jauh umat, disebut ummati, ummati, ummati. Di akhirat kelak Rasulullah pun masih menyebut kita umat, ummati, ummati, ummati. Bahkan ketika Rasulullah berada di dalam surganya Allah, baru mendengarnya sebagian umat Muhammad berada dalam neraka, maka Rasulullah memohon kepada Allah untuk diajak umat dalam neraka dengan cinta dan rindu Rasulullah kepada kita umat. Neraka itu pun hanya ingat Nabi Muhammad umat pemindah. Tu Nabi dari bawah dengan menunggu dia bukan badan dia nafsi-nafsi yang dah setia di bawah dia cuma ada lebih umat ini. Tu dari itu pun cinta Rasulullah kepada kita selaku umatnya yang menjadi perbedaan besar bagi kita
Begitu kita cinta dan rindu kepada Rasulullah, sejauh mana kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah? Apakah hanya sebatas kita melaksanakan khatmi maulid saja? Tak agung-agungkan Rasulullah sebagai figur dalam kehidupan kita? Tak agung-agungkan Rasulullah sebagai idola dalam kehidupan kita? Sementara akhlak dan sunnahnya dan namanya tidak pernah kita sebutkan, berarti cinta kita belum sempurna. Apabila sekedar cinta di mulut, tak pernah hanya sekedar cinta ke Nabi, tetapi akhlak Nabi anda diikuti, sunnah Nabi anda diamalkan, nama Nabi tidak mahu kita menyebutkan dimanapun kita berada, cinta kita kepada Nabi belum sempurna. Kan hanya sebatas khatmi maulid saja yang menjadi tradisi bagi kita orang Aceh khususnya. Tapi untuk membuktikan cinta kita, rindu kita kepada Nabi, itulah dengan kita mengikuti akan akhlak dan sunnahnya, dan kita sebut akan nama. Banyak akhlak-akhlak Nabi yang mesti kita contohkan di dalam kehidupan kita. Di antaranya Rasulullah memiliki sifat kejujuran. Rasulullah sangat jujur. Kita umatnya apabila cinta kepada Nabi, kita harus jujur. Kadang-kadang kita yang bukan orang Nabi, kita pula yang ada bukti akan sunnah Nabi. Buktinya kadang-kadang kejujuran sudah hilang. Anak mulai menipu orang tuanya, orang tuanya berani menipu akan anaknya, suami berani menipu akan istrinya, baik di media maupun di dunia nyata. Pak HP memberi Habibie, wadai dan telefon keadaan di Habibah. Itulah cara suami menipu akan istrinya. Nama di HP lagi-lagi kadang yang akan perempuan. Begitu pula dengan istri menipu akan suaminya. Karena kejujuran kahilang bagi dia, maka akan ada sumber kemaksiatan yang lain. Gara-gara kita juga mengerti dahulu akan dahulu sulit bantahnya. Bukankah berkata yang baik, berkata yang benar ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kamu berkata yang benar walaupun perkataan tersebut pahit sekalipun. Karena orang yang berkata yang benar, orang yang berkata yang jujur akan mendapat kepercayaan daripada manusia. Tapi ketika dia dah muslim di umur dengan suatu jaya, ciri-ciri orang yang berdusta itu merupakan ciri-ciri orang munafik. Kemudian mana lagi akhlaknya Rasulullah yang mesti kita contohkan? Rasulullah tawadhu rendah hati. Rasulullah tidak pernah sombong. Walaupun Rasulullah merupakan seorang manusia yang sangat dicintai oleh Allah, kita jauh hidup di jabatan yang Allah sombong. Kita tindas akan rakyat kita. Kita aniaya akan rakyat kita. Padahal jabatan yang Allah berikan kepada kita itu hanyalah titipan semata. Bagi kita yang memiliki kekayaan itu merupakan titipan sementara. Kadang-kadang dengan kekayaan tersebut kita membuat sombong. Kita menganggap hina rendah orang miskin. Dan bahkan kadang-kadang ketika kita sudah punya kekayaan, maka hilanglah sifat dermawan bagi kita. Ada timbandu agama Allah dengan kaya yang Allah beri, anda timbandu fakir miskin, ahli yatim dan tempat-tempat ibadah. Kadang-kadang kita menyangka orang yang bersedekah harta kita akan habis, kita akan menderita. Tapi sebaliknya orang yang bersedekah di jalan Allah, maka dia akan kaya dan hartanya akan barakah. Ketahuilah kepada Allah sekalian, harta yang kita cari demi hari, harta yang kita cari demi malam, yang kita makan semua akan jadi kotoran, yang kita simpan semua akan jadi rebutan keluarga. Tapi yang kita sumpah pada jalan Allah, inilah yang akan menjadi tabungan bagi kita di yaumul qiyamah kelak. Lil mu'minina yawmal qiyamah sadaqatuhu. Sesungguhnya nama seorang mukmin di yaumul qiyamah itulah sedekah. Kadang-kadang sedekah yang kita infakkan pada hari itu, sedekah yang kita keluarkan pada hari itu merupakan sedekah dan infak terakhir dalam kehidupan kita. Betapa banyak yang kawan Allah ingin kembali ke dunia,
Rasulullah tidak ada dendam. Maka bagi kita umatnya yang mengaku cinta dan rindu kepada Rasulullah, tidak ada yang namanya sifat dendam. Siapapun yang hina kita, siapapun yang remehkan kita, apabila orang tersebut meminta maaf, maka ingatkanlah tidak meminta untuk memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah anak berdendam. Bahkan dalam riwayat menjurus ketika Rasulullah ini tidak suruh bahwa dia tidak dapat bila Muhammad tidak pernah letak kata orang saya bantu kata. Rasulullah dengan tenang menjawab, Allah yang bantu. Bergerak-gerak di roda suruh duduk ucap di Nabi duduk pada kuda suruh. Bila kata yang letak sok yang bantu kata. Tak suruh menjawab, hana wahai Muhammad berikan kata aku maaf. Rasulullah pun memaafkan kesalahan Rasul. Itulah akhlaknya Rasulullah. Jauh benda yang kita sampaikan dalam waktu yang singkat. Kemudian bagi kita yang mengaku cinta dan rindu kepada Rasulullah, mesti kita ikuti akan sunnah-sunnahnya. Mana sunnah-sunnah Rasulullah? Di antaranya kita hadir pada majlis ilmu agama di mana pun berada, baik dua hari maupun 20 malam. Ilmu agama sangat penting dalam kehidupan kita. Wa kullu man yu'ayyidu yang maju amalu ma'rufillah rubadu. Banyak ibadat dan kebaikan yang kita lakukan kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah. Allah akan menolaknya apabila tidak didasari oleh ilmu agama. Ketika kita sudah punya ilmu, mari kita amalkan dalam kehidupan kita supaya ilmu tersebut bermanfaat bagi kita dan hidup kita akan jadi hidup yang berhati di sisi Allah. Kemudian mana lagi sunnahnya Rasulullah? Itulah dengan kita hadir pada barisan salat jamaah. Rasulullah sangat cinta kepada umatnya yang selalu berjamaah, karena Rasulullah selalu berjamaah semasa hidupnya. Maka meninggal ahli jamaah di Masjid Al-Muqaddim Al-Qudus yang lebih baik dan jalan itu ketimbang sekali protokol pada semua. Cukup baik jalan itu. Cukup lengkap. Maka apabila kita tidak mampu melakukan salat jamaah 5 waktu, mungkin kadang-kadang kita sibuk dengan harta kita, kadang-kadang sibuk dengan jabatan kita, keluarga kita. Hendaklah 2 waktu kita harus berada dalam barisan jamaah, yaitu Isya dan Subuh. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla Isya fi jamaah." Barang siapa yang melakukan salat Isya secara berjamaah, faqad qama al-lail, maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat sunat sedalam malam. Wa man shalla subuh fi jamaah, barang siapa yang melakukan salat subuh secara berjamaah, faqad shalla al-lail, maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat malam sepanjang malam, salat sunat sepanjang malam. Dia mengenai hanya dengan keluar salat tersebut apabila kita mau melakukan secara berjamaah, maka itulah pahala yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah menunjukkan bahwasanya andai kata umatku mengetahui akan kelebihan dan keistimewaan salat Isya dan Subuh secara berjamaah, maka umatku akan mendatangi dengan cara merangkak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab demikian di sisa-sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita bermuhasabah, hendaklah kita introspeksi diri, hendaklah kita berbanyak ibadah dan kebaikan kepada Allah, hendaklah kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita yang telah berhadir pada subuh yang mulia ini, kita wujudkan kecintaan kita, kita wujudkan kerinduan kita kepada Rasulullah SAW dengan memperbanyak menyebut-nyebut namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, sehingga tersebut Allah akan membalas hidup kebaikan kepada kita dan kita ikuti akan akhlaknya dan sunnah-sunnahnya, sehingga di akhirat kelak kita akan mendapat syafaat daripada Nabi sebagaimana harapan dan dapat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah
ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو حليم كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم آجلنا ولوالدينا يا أصحاب حسن الخاتمة ولا تختم آجلنا ولوالدينا يا مولانا بسوء الخاتمة والشقاء. اللهم حرم علينا ووالدينا سوء سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi